Karena orang yang dermawan suka bersedekah dicintai oleh Allah karena Allah perintahkan sedekah itu dan Allah pun maha dermawan. Siapa orang yang paling pantas saya sedekahkan? Kata Nabi SAW, dirimu dulu. Diri kita sendiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo sahabat semuanya yang dirahmati Allah. Pernahkah kita merasa sudah bekerja keras, sudah ikhtiar, sudah berdoa, tapi rezeki rasanya tetap sempit? Tagihan datang terus, ujian gak berhenti. Kadang sampai bertanya dalam hati, kenapa hidupku gak semudah orang lain? Hari ini, jawabannya mungkin bukan pada apa yang kita kejar, tapi pada apa yang kita lepaskan. Karena kadang pintu rezeki bukan dibuka dengan mengambil, tapi dengan memberi. Dan menariknya, Islam sudah mengajarkan hal ini sejak awal. Bahkan Allah berjanji di dalam Al-Quran, apa saja yang kalian infakkan, Allah akan menggantinya. Quran Surah Saba ayat 39. Maka hari ini insya Allah kita akan belajar dari penjelasan Ustadz Khalid Basalamah tentang pentingnya sedekah sebagai kunci pembuka rezeki, pembawa keberkahan hidup, dan penyebab Allah melancarkan semua urusan kita. Semoga setelah video ini, kita bukan hanya tahu, tapi berani mulai mengamalkannya. Mari kita simak penjelasannya dari Ustadz Khalid Basalamah. Sedekah ini Bapak Ibu sekalian, yang merupakan bagian yang sangat diperintahkan dalam syariat, ya, hukumnya sunnah. Hukumnya sunnah, bukan kewajiban. Tetapi beruntunglah orang yang menjadikan sedekah sebagai kendaraan dalam hidup dia untuk meraih ridho Tuhannya, untuk juga meraih ridhonya manusia. Karena orang yang dermawan suka bersedekah dicintai oleh Allah karena Allah perintahkan sedekah itu dan Allah pun maha dermawan. Dan orang yang dermawan pasti disukai oleh manusia. Bapak Ibu kalau berteman dengan orang yang royal, suka traktir, suka memberi, setiap ketemu ada saja hadiah yang dikasih kepada kita, pasti orang semua suka dengan orang seperti ini. Sebaliknya, lawan daripada dermawan, ya, artinya orang yang suka sedekah adalah orang yang bakhil, pelit. Semua orang yang pelit dibenci sama Allah. Bahkan Bapak Ibu perlu tahu ya, lawan dermawan atau pelit itu bagian dari dosa besar. Dosa besar, bukan dosa saja. Tapi dosa besar kalau orang pelit dan akan membuat manusia menghindar dari dia. Semua orang tidak suka dengan orang yang pelit. Kalau ada orang mungkin paras wajahnya biasa saja, postur tubuhnya biasa saja, tapi dia sangat dermawan, suka berbagi kepada kita. Bahkan mungkin roti pun yang dia beli satu tetap dibagi dua antara dia sama temannya misalnya. Pastikan orang ini walaupun mungkin kurang secara fisik akan disukai oleh manusia. Dan dia disukai oleh Tuhannya dan akan dapat pahala dengan sedekahnya. Tapi kalau orang cantik, gagah, bahkan punya jabatan yang tinggi pun, tapi kalau dia pelit, bakhil, maka akan dibenci oleh Allah. Karena dosa besar dan dibenci juga oleh manusia. Ya, ini perlu digarisbawahi. Teman-teman kalau ikuti kajian kami, setiap Rabu malam di blog kami itu ada kajian dosa-dosa besar. Salah satu yang disebutkan oleh penulis-penulis buku dosa besar, kami sudah pernah bedah sampai tuntas kurang lebih 120-an kalau tidak salah dosa besar. Imam Az-Zahabi rahimahullah beliau masukkan salah satu babnya bakhil atau pelit dosa besar. Juga Syekh Muhammad Munajjid dalam buku Al-Kabair beliau juga menyebutkan masalah itu. Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab yang sedang kami lanjutkan bedahnya sekarang, buku ketiga yang berlanjut sudah 176 kalau tidak salah dosa besar, juga menyebutkan pelit bagian daripada dosa besar. Karena pernah ada seseorang tokoh masyarakat di masa Nabi SAW itu diangkat menjadi kepala suku. Orangnya tampan, bersih, badannya kekar, berwibawa. Kalau dia pakai baju itu kelihatan rapi dan punya kedudukan. Diangkat oleh masyarakatnya atau sukunya menjadi kepala suku. Waktu kepala suku yang sebelumnya meninggal, lalu ada beberapa anggota kepala suku itu datang kepada Nabi SAW. Nabi tanya, karena kepala suku mereka meninggal, siapa kepala suku kalian sekarang?
Disebutlah Fulan bin Fulan, namanya orang yang tadi tampan, bersih, berwibawa, badannya kekar, pakaiannya rapi. Bahkan dia kaya raya. Lalu kata Nabi SAW yang ditanya, bagaimana kepribadiannya? Mereka mengatakan, dia tampan ya Rasulullah, dia rapi, dia bersih, dia wangi, dia kaya, dia berwibawa, hanya saja pelit. Gak suka memberi, perhitungan. Maka Nabi SAW mengatakan, semua kebaikan tadi, kelebihan fisik, kedudukan, kekayaan, itu Nabi gak bahas. Itu semua hilang hanya karena perkataan anggota sukunya, tapi sayangnya dia pelit. Kata Nabi SAW, penyakit jiwa apa yang lebih berat daripada pelit itu sendiri? Bapak Ibu sudah tahu belum? Pernah di zaman Nabi Muhammad SAW ada seorang bapak ikut sholat bersama Nabi SAW. Namun subhanallah penampilannya, bajunya lusuh, rambutnya kusut, penampilannya kelihatan tidak terawas dan tidak terurus, seperti orang yang susah. Dan ini biasanya terjadi pada orang yang tidak punya harta. Dia tidak ada uang untuk beli baju, tidak ada uang untuk merawat rambutnya, tidak ada uang untuk menyehatkan tubuhnya, misal. Maka Nabi SAW selepas sholat datang kepada orang tersebut. Pertanyaan pertama Nabi begini, kau punya harta enggak? Orang itu mengatakan, ada ya Rasulullah. Nabi tanya, apa harta kamu? Dia bilang, saya punya kuda, saya punya unta, saya punya domba. Di masa itu, ini berarti orang kaya. Apa kata Nabi SAW? Kalau begitu, mana kamu dari bekas nikmat Allah pada dirimu? Allah nggak suruh kau pakai baju begini, nggak suruh rambutmu berantakan begini. Allah mau kau perlihatkan nikmat Allah pada dirimu. Pakai baju yang layak, sisir rambut yang rapi, ya. Tubuh yang segar, penampilan yang bagus. Jangan biarkan citra nama baik kita rusak. Orang lain menilai karena kita tidak bisa merawat diri kita. Kenapa teman-teman sekalian Allah berikan kita rasa gerah. Dan di saat kita lagi gerah, gak nyaman. Kenapa Allah berikan kita perasaan kalau mandi segar. Bahkan ide kita jadi lebih brilian, kita jadi lebih percaya diri ketemu sama orang. Agar kita selalu mandi, jaga kebersihan itu. Kenapa kita pada saat pakai baju rapi, kita percaya diri? Kenapa kita kalau pakai baju yang robek atau kusut, kita merasa kurang percaya diri? Kenapa kita pada saat wangi mulut, habis sikat gigi, percaya diri bicara sama orang? Kenapa pada saat kita habis makan atau kurang wangi mulutnya, kita tidak percaya diri? Kenapa jenazah dimandikan? Padahal sebentar lagi sudah dibungkus kain kafan akan dimakan oleh tanah. Semua orang tahu. Benda apapun kita masukin ke dalam tanah, ditutup sama tanah, itu akan habis nanti. Ada belatung tanah, ada ulat tanah, habis. Dan Nabi SAW sudah bilang, semua jasad kalian akan dimakan oleh tanah, kecuali tulang ekor kalian yang darinya Allah akan bangkitkan kalian. Tapi kenapa harus dimandikan? Kenapa pakai kain kafan baru? Toh dia sebentar lagi akan hancur badannya. Kenapa kita nggak geletakin aja begitu? Karena Allah mau kita selalu dalam kondisi bersih, rapi, menunjukkan nikmat Allah Subhanahu wa taala. Dan sedekah yang paling afdal adalah sedekah pada diri sendiri. Diri sendiri, kita mulai dari diri kita. Ya. Kata Nabi SAW kepada seorang sahabat yang pernah mengatakan, ya Rasulullah, saya punya harta, dirham. Kalau kita sekarang uang, duit saya ada. Siapa orang yang paling pantas saya sedekahkan? Kata Nabi SAW, dirimu dulu. Diri kita sendiri. Beli pakaian yang pantas, ya. Beli mungkin sabun dan sampo yang bagus, beli sepatu yang bagus, yang penting tidak mubazir, tidak berlebihan, tapi jangan juga hinakan diri kita. Kita berada di tengah-tengah, sesuai dengan kebutuhan bukan keinginan. Ya. Jadi betul-betul kita harus tahu masalah ini, supaya jangan sampai kita keliru. Ya. Nabi SAW sangat senang kalau ada orang yang berpenampilan, dan beliau sendiri mencontohkan itu, beliau sendiri suka dengan bersih dan rapi. Ya. Dan beliau juga seringkali tampil di hadapan para sahabat dengan rapi dan bersih. Alhamdulillah, luar biasa ilmu yang kita dapatkan hari ini. Kalau kita renungkan, inti dari semua yang tadi kita dengar adalah rezeki bukan hanya tentang kerja keras, tapi juga tentang keberkahan. Sedekah bukan mengurangi harta,
tapi justru memperluas jalan turunnya rezeki. Allah tidak pernah mengecewakan hamba yang memberi di jalannya. Maka, kalaupun saat ini harta kita belum banyak, mulailah dulu dari apa yang ada. Karena bukan besar atau kecilnya yang Allah nilai, tapi ketulusan, iman, dan keyakinan kita kepada janjinya. Semoga setelah ini kita semakin ringan bersedekah, semakin yakin bahwa rezeki itu datang dari Allah, dan semakin dekat dengan pertolongannya. Dan semoga Allah menjaga dan membalas kebaikan Ustadz Khalid Basalamah dengan pahala yang besar, dengan rahmatnya, kesehatan, dan umur yang penuh keberkahan. Amin ya rabbal alamin. Insya Allah kita bertemu di video berikutnya. Barakallahu fikum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.